Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran daring ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Egi akan membahas mengenai literasi. Nah, pertemuan yang kemarin, Bu Egi sudah membahas mengenai gambaran umum literasi dan 6 literasi dasar. Nah, untuk literasi secara sederhana berarti keberaksaraan. Kemudian, UNESCO 2003 menyatakan bahwa literasi tidak hanya mengenai membaca dan menulis, melainkan literasi juga bermakna praktek dan hubungan sosial yang terkait pengetahuan, bahasa, dan kebudayaan. Kemudian, Ibu Egi akan mengingatkan ke kalian mengenai pengertian atau definisi secara umum mengenai literasi. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Setelah pengertian atau definisi literasi, kemudian ada gerakan literasi nasional. Gerakan literasi adalah upaya untuk menyinergikan atau menyatukan potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan dan mengembangkan dan pemberdayaan literasi di Indonesia. Kemudian, tujuan gerakan literasi nasional adalah untuk menumbuhkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, kemudian masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada 6 literasi dasar. 6 literasi dasar yaitu ada yang pertama, ada literasi baca tulis, kemudian yang kedua ada literasi numerasi atau numerik, kemudian yang ketiga ada literasi sains, yang keempat ada literasi digital, kemudian yang kelima ada literasi finansial, dan yang terakhir ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Bu Egi akan membahas hanya tentang literasi baca tulis. Nah, kemudian literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, kemudian mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Setelah pengertian atau definisi mengenai literasi baca tulis, kemudian literasi baca tulis terdapat prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip literasi baca tulis yaitu yang pertama ada prinsip keutuhan dan kemenyeluruhan atau holistik. Yang dimaksud prinsip keutuhan dan kemenyeluruhan atau holistik itu adalah literasi baca tulis tidak terpisah. Jadi, tidak terpisah dengan literasi yang lainnya, yaitu literasi numerik atau numerasi, kemudian literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, kemudian literasi sains. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keterpaduan atau terintegrasi. Nah, yang dimaksud prinsip keterpaduan atau terintegrasi dari literasi baca tulis misalnya saja pada kegiatan pembelajaran. Jadi, literasi baca tulis terintegrasi atau melekat terhadap semua mata pelajaran. Jadi literasi baca tulis bukan hanya sekedar tambahan saja, tetapi memang terintegrasi atau menyatu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip keberlanjutan. Maksudnya yaitu prinsip keberlanjutan dalam literasi baca tulis yaitu literasi baca tulis diterapkan secara konsisten dan secara terus-menerus dalam waktu yang berlanjutan. Kemudian, prinsip yang keempat ada prinsip kontekstualitas.
Nah, yang dimaksud dari prinsip kontekstualitas di dalam literasi baca tulis yaitu menerapkan literasi baca tulis sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, kita berada di daerah Solo, maka bacaan yang kita gunakan bisa berasal dari Solo, yaitu contohnya adalah teks mengenai keraton. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima adalah prinsip responsif kearifan lokal. Jadi, literasi baca tulis tidak mengabaikan mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya saja kalian bisa membaca mengenai legenda, mitos, dan contoh teksnya yaitu tentang Jalkatingkir. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pengertian literasi baca tulis, kemudian ada prinsip-prinsip literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis juga ada indikatornya. Indikator literasi baca tulis yaitu ada indikator literasi baca tulis di sekolah, kemudian indikator literasi baca tulis di keluarga, kemudian yang ketiga ada indikator literasi baca tulis di masyarakat. Nah, yang pertama Bu Egi akan menjelaskan mengenai indikator literasi baca tulis di sekolah. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca tulis di sekolah adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, indikator literasi baca tulis di keluarga. Nah, indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian literasi baca tulis dalam keluarga adalah sebagai berikut. Kemudian indikator yang terakhir yaitu yang ketiga ada indikator literasi baca tulis di masyarakat. Nah, indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian literasi baca tulis masyarakat adalah sebagai berikut. Anak-anakku, demikian materi mengenai literasi baca tulis. Nah, bagi kalian yang belum paham mengenai literasi baca tulis, kalian bisa bertanya melalui aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu aplikasi Edmodo. Nanti Ibu Egi juga akan membagikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, demikian dari Ibu Egi, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.